Shalom, selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan renungan singkat Jemaat Yosodipuro dengan judul Memutar Balikkan Kitab Kudus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah memimpin kami. Kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat renungan kita terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 16. Firman Tuhan demikian. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudaraku yang kasih, ini adalah perkataan Rasul Petrus tentang bagaimana Rasul Paulus dia memberikan keterangan atau dia memberikan penjelasan tentang bagaimana surat-suratnya, khususnya tentang bagaimana hukum dan juga pembenaran oleh iman. Dan begitu banyak orang yang tidak mengerti sehingga mereka memutarbalikkannya, sehingga itu menjadi kebinasaan mereka sendiri. Ada pendapat bahwa apa yang dipercaya manusia itu tidak penting, adalah satu tipu daya iblis yang paling berhasil. Jadi dia menganggap bahwa ya tidak masalah orang percaya atau tidak, itu tidak masalah. Itu adalah penipuan setan yang paling berhasil, karena dia tahu bahwa kebenaran yang diterima dalam kasih akan menguduskan jiwa mereka yang menerimanya. Dan oleh karena itu, maka dia berusaha untuk menggantikan teori-teori kebenaran dengan teori-teori palsu, dongeng-dongeng, dan kemudian ada Injil-Injil yang lain. Penafsiran-penafsiran yang dilakukan tidak jelas dan khayalan terhadap kitab suci, dan banyak teori yang saling bertentangan tentang iman agama yang ditemukan di dalam dunia Kristen adalah pekerjaan musuh yang besar. Sehingga begitu banyak sekarang orang yang menganggap mereka itu pengikut Tuhan. Ada begitu banyak denominasi dan mereka menganggap mereka itu adalah mengikut Tuhan. Padahal Alkitab itu hanya satu. Berarti jalan kebenaran itu juga hanya satu. Kemudian untuk mempertahankan doktrin-doktrin yang salah atau praktek-praktek yang tidak Kristiani, beberapa orang akan mengambil bagian Alkitab yang terpisah dari konteksnya. Jadi pada saat mereka mengambil satu ayat kemudian mengeluarkan dari konteksnya tanpa memeriksa perikop atau judul, kemudian mereka sudah menganggap itu adalah sebagai firman Tuhan. Padahal bukan begitu penjelasannya. Oleh sebab itu, begitu banyak orang yang percaya kepada firman Tuhan tetapi tanpa penerangan daripada Roh Kudus, dan mereka menggambarkan firman Tuhan ada di dalamnya ada nubuatan. Mereka tidak mengerti karena mereka tidak berdoa untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Setiap kali pembelajaran Alkitab dilakukan tanpa Roh Kudus dan penuh doa, dengan rendah hati dan roh yang dapat diajar, ayat-ayat yang paling jelas dan sederhana maupun yang paling sulit akan dirampas dari makna yang sebenarnya. Saudaraku yang kekasih, firman Allah jelas bagi semua orang yang mempelajarinya dengan hati yang penuh doa. Jadi pada saat kita membaca firman Tuhan, biarlah kita selalu berdoa. Dan setiap jiwa yang sungguh-sungguh jujur akan datang kepada kebenaran. Mazmur 97 ayat 11, terang ditaburkan bagi orang benar, dan tidak ada gereja yang dapat maju dalam kekudusan kecuali para anggotanya dengan sungguh-sungguh
mencari kebenaran seperti mencari harta yang terpendam. Biarlah kita boleh terus mempelajari firman Tuhan dengan doa dan penerangan daripada Roh Kudus, sehingga kita akan mengerti kebenaran dan akan mengerti jalan kehidupan yang Yesus ajarkan di dalam kitab atau firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam kita mempelajari akan kebenaran. Amin.